Kenapa saya konsisten untuk membangun kesadaran Nusantara, gitu kan? Jadi kita ini bangsa yang besar, punya peradaban tinggi, punya nilai-nilai budaya yang tinggi, tapi justru terjajah secara ideologi tadi. Ya, kita yang besar, kita yang tinggi direndahkan dan dikecilkan. Oleh apa? Oleh paham dari luar. Justru mereka membuat itu, kemudian membawa nama Tuhan, untuk apa? Untuk membuat kita menjadi takut. Gitu kan, membranding dirinya sendiri. Masa kata apa ya? Sadari kita ini udah besar. Kita ini udah bangsa yang tinggi. Nah justru mereka ini karena menyadari mereka ini bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang punya peradaban tinggi, maka untuk mengangkat dirinya itu, mereka dengan cara apa? Supaya kelihatan besar, dia mengecilkan yang lain. Supaya dia kelihatan tinggi, dia merendahkan yang lain. Dengan membawa nama-nama kudus, nama-nama Tuhan dibawalah, nama-nama Nabi dibawa. Itu siapa? Itu politik. Itu politik. Mereka tuh menyadari mereka tuh gak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Tapi tidak ada cara lain untuk merendahkan bangsa lain ya dengan memasukkan paham yang di situ nama Tuhan dilibatkan. Nah kalau orang udah ada nama Tuhan di situ kan, apalagi banyak orang mengatakan apa? Tidak boleh tanya. Kalau beribadah dengan Tuhan itu kita nggak boleh menyanggah, nggak boleh tanya. Terus yang penting yakin kan itu kan. Nah itu yang kita bangun ini kesadaran Nusantara. Intimidasi, reward and punishment. Selama ini yang mereka lakukan itu kan memberikan harapan-harapan palsu, ya, punishment, ancaman-ancaman itu aja kan. Nah, yang kenapa membuat banyak orang takut karena ada nama Tuhan di situ, melibatkan Tuhan. Ya, jadi ini kalau ibaratnya apa? Tuhan yang besar dijadikan Tuhan yang kecil. Ya, jadi keagungan Tuhan dijadikan Tuhan yang kecil tadi. Ya, Tuhan, justru mereka ini menjadi Tuhan-Tuhan akhirnya. Mereka mengangkat dirinya menjadi Tuhan dalam hidupnya. Berusaha mengatur banyak orang. Ya, bangun kesadaran diri menjadi pribadi yang otentik yang utama. Kemudian sadari bangsa kita ini bangsa yang besar. Bahkan ini banyak ilmuwan dunia mengatakan bahwa di negara kita peradaban Atlantik ada di sini. Peradaban Atlantik, kota yang sangat maju waktu itu, ternyata ada di Indonesia. Maka bagi adik-adik ya, bagi teman-teman yang masih ingin belajar, ayo kita bangun kesadaran Nusantara ini. Leluhur kita ini udah dasar, udah luar biasa, ya, dengan membangun peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan tadi yang saya baru baca akhir-akhir ini ya, peradaban Atlantik ada di bumi kita ini. Dengan mengenal leluhur kita, ajaran-ajaran leluhur, kemudian kesadaran tadi bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang universal, Tuhan yang tanpa batas. Ya, masing-masing kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan berdasarkan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh ini penjual-penjual agama. Karena kalau bicara agama itu ya kayak perusahaan itu, atau berebut market, ya kan, saling menyerang perusahaan lain, merendahkan perusahaan lain, itu rebutan pengikut kan gitu. Ini kayak marketing aja. Ya, artinya ketika kita ada kesadaran itu, ya udah, ini Nusantara mercusuar dunia pasti terjadi, gitu loh. Jadi kita tidak mau lagi direndahkan oleh bangsa lain kan. Ini kita kan direndahkan bangsa lain. Bukan perang secara fisik, tapi perang ideologi akhirnya kan itu. Nah, itulah justru yang mengekang kehidupan banyak orang untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena apa? Karena tadi di penjara tadi pikirannya tadi lah, menjadi satria yang terpenjara tadi, yang terpingit tadi kan itu. Ya. Justru kenapa banyak orang ketika ingin hidup berlimpah secara pribadi, malah yang terjadi tidak berkelimpahan, Mas. Kenapa? Karena Tuhan ini Tuhan yang punya rencana bahwa supaya semua makhluk ciptaannya mengalami kelimpahan. Tapi kalau kamu bicara tentang dirimu sendiri, kamu terlalu egois.
wadahmu terlalu kecil gitu loh. Dan sebetulnya nggak ada kata terlambat, karena pengalaman saya di sini anggotanya banyak orang pensiun baru sadar, dan mereka berkelimpahan kok. Saya sudah memberikan ini kan tahapan-tahapan untuk menuju kelimpahan. Silahkan dipraktekkan. Dan itu pasti. Kami hanya sebagai rekan sekerjanya Tuhan, ya, masih banyak niko-niko yang lain. Nah, banyak orang sudah tahu teorinya, kadang prakteknya ini kan nggak diperjelas itu, Banyak faktor, kita bisa lihat dari karma yang belum selesai juga. Kemudian tingkat kesungguhannya juga kurang kan itu kan. Nah, saya katakan, gimana kamu mau mengalami kehidupan baik, melakukan hal yang sederhana gini aja kamu nggak lulus. Nah, katanya mau kaya, melakukan perkara yang berbeda dengan yang lain aja kamu nggak sanggup kan itu kan. Nah, jam 3 ini kan lagi nggak tidur. Kebanyakan orang kan baru yang tidur. Justru kalau kamu mau mengalami yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Banyak orang tuh pengen hal yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu namanya orang gila itu. Banyak orang itu kan tadi berpatokan rata-rata, kebanyakan orang begini. Ya, kita dihakimi secara opini karena kita melakukan yang berbeda gitu aja kan itu loh ya. Banyak orang kata, wah uang nggak penting. Itu kan, wah di dunia nggak penting, penting akhiratnya. Artinya apa? Dia nggak bicara tentang uang gitu. Itu kan, ya kan menderita itu, di sini nggak ada uang, di sana pun belum tentu dapat akhiratnya baik juga kan itu kan. Bahkan apa yang 2 kali itu kan gitu. Maka justru kita rubah. Kalau udah kelimpahan tuh ya nyaman aja, nggak melakukan aneh-aneh. Keluarganya nyaman, hubungan suami istri nyaman, nggak ada kekurangan kan, nggak aneh-aneh itu kan. Ini bukan hanya teori, karena udah saya praktekkan puluhan tahun.